Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ajaran Islam secara global ada 3 unsur. Pertama adalah akidah. Ini kaitannya dengan tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Seseorang akan sempurna Islamnya kalau 3 unsur ini mampu dijalankan dengan baik. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang syariah. Syariah itu ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang sering kita kenal syariah itu adalah rukun Islam. Ada syahadat, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat fenomena saat ini di televisi, di radio, di YouTube, bahkan di media-media tulis, banyak ustadz-ustadz menyampaikan hal ini, yaitu kaitannya syariah ibadah. Ada syariah itu yang tidak atau yang membahas tentang muamalat. Yang ibadah ini sudah dibahas sampai detail, sedetail-detailnya. Sampai khilafiyahnya dibahas. Ada bagaimana naruh tangan, takbirnya bagaimana, atahiyatnya, duduknya, semuanya detail. Tapi saudara-saudaraku, saat ini kenyataannya justru bidang yang muamalat. Nah, muamalat itu hubungan orang dengan orang, yang dimana muamalat ini mencakup misalnya tentang politik. Itu Islam ada ajarannya. Kemudian tentang hukum-hukum, baik perdata maupun pidana, ada jurusannya. Ada tentang sosial kebudayaan, ada bidangnya. Tentang pendidikan, ada bidangnya. Ada satu hal lagi tentang ekonomi, tentang muamalat maliyah, yang ini jarang dibahas, yang tadi saya sebut. Pengajian-pengajian umum jarang ustadz-ustadz itu membahas khusus tentang ekonomi Islam, muamalat maliyah. Kita lihat saudara-saudaraku, kalau ada pengajian umum di televisi, adanya ada apa itu? Tentang sholat, tentang dengan keluarga, tentang suami istri, bagaimana mengasuh anak, bagaimana tentang negara. Iya, itu penting. Tapi giliran ngomong ekonomi Islam, sepertinya umat Islam kurang begitu ngeh, kurang begitu mengkaji. Sehingga secara kenyataannya, kita paling sederhananya begini nih. Sekarang ini pusat-pusat ekonomi atau sumber-sumber ekonomi itu justru mayoritas tidak dikuasai oleh orang Islam. Atau paling sederhananya lagi ukurannya, kalau kita mau mengukur, dari rentetan 10 orang terkaya di Indonesia, apalagi di dunia ini, itu rasanya orang Islamnya hanya berapa orang. Yang lainnya mesti non-muslim. Sehingga dulu guru saya menyampaikan sebuah pertanyaan. Bahkan beliau mengatakan kalau ada orang mampu menjawab akan dikasih hadiah. Pertanyaannya begini. Sebutkan pembagian fikih. Wah, kita sibuknya menanya. Ada fikih ibadah, ada fikih siasah, ada akhwalus syakhsiyah, ada dinayat. Waduh, macam-macam. Salah. Ada ibadah macam-macam. Salah. Ternyata kata guru saya, fikih dibagi 3. Yang pertama fikih yang ustadznya faham, santrinya faham. Biasanya itu fikih ibadah, gitu itu. Fikih ibadah, fikih pokoknya seputar sholat, zakat, puasa, haji yang tadi saya sebut sedetail-detailnya hafal, faham.
kitabnya paham. Itu satu, fikih yang ustadznya paham, santrinya paham. Ada lagi fikih yang kedua, fikih yang ustadznya paham, santrinya nggak begitu paham. Itu fikih mawarith. Ustadznya jelasin, Masya Allah, clear sedetail-detailnya hitungannya. Santrinya yang paham cuma sedikit. Ada lagi yang tiga, kata kiai saya itu, fikih yang ustadznya nggak begitu paham, santrinya apalagi nggak paham. Sehingga kalau kita ngaji kitab-kitab fikih, bab muamalat itu bab adanya di belakang. Bab ekonomi Islam itu di belakang. Sehingga sekali lagi mohon maaf, di jalanan ini, di jalan di Jakarta ini, kita sering menggunakan gadai. Padahal ada di kitab tentang rohan, mereka jadi bisnis yang punya, saya kira bukan muslim. Mall-mall yang besar-besar, kenapa ya bukan muslim? Itu maksud saya. Bisa jadi ini karena ngaji ekonominya belum sempat khatam sudah pulang dari pesantren. Maka dari itu saudaraku, kesempatan ini kita pengen ngaji yang tadi kita bilang Islam itu ada 3, akidah, syariah, sama akhlak. Di dalam syariah itu kita khusus ada ibadah, ada muamalat. Di dalam muamalat ada spesifikasi khusus yaitu muamalat maliyah, ekonomi Islam. Kenapa ini penting? Perlu kita kaji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, satu hal. Kita diperintahkan oleh Allah sholat. Harus menutup aurat, pakai baju. Satu contoh saja ini. Orang kalau Allah perintahkan untuk melakukan ibadah sholat harus menutup aurat. Maka menutup aurat butuh uang, butuh rezeki, butuh materi, butuh uang untuk membeli pakaian. Lah kalau pakaian yang kita pakai untuk ibadah itu berasal dari yang haram, tentu ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Syaratnya sah sholat itu kalau pakaiannya suci, berasal dari yang halal. Lah untuk menghalalkan apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, maka untuk mencari rezeki itu juga harus dengan cara yang halal. Maka untuk memindahkan atau transaksi perpindahan harta dari kita ke orang, dari orang ke kita, ini butuh akad. Jadi orang tidak sembarangan, penting dapat duit, beli baju untuk sholat. Loh kalau bajunya itu tidak halal, bukankah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah bercerita, ada seorang pengen doanya dikabulkan oleh Allah. Dia berjalan kaki, rambutnya kusut, pakainya compang-camping berdebu, sepanjang jalan menengadahkan tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, kabulkan ya Allah, kabulkan. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, minal haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya berasal dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Berarti ibadah kita kalau tidak dibarengi dengan pakaian yang halal, yang bersih, makanan yang masuk ke dalam perut kita kalau tidak berasal dari yang halal, bisa jadi akan menolak secara otomatis ibadah-ibadah kita. Bahkan di riwayat yang lain, barang siapa memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang berasal dari yang hasil yang haram selama 40 hari, 40 malam, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Pentingnya kita belajar ekonomi Islam. Khususnya apa? Pada kesempatan ini kita ngomong transaksi. Tabadul. Perpindahan uang atau barang dari orang ke orang. Nah, saya misalnya punya baju, maka harus dengan cara tabadul, pertukaran. Saya punya uang, saya beli baju. Maka nanti pakaian yang saya pakai halal, uang dipakai oleh penjual akan halal. Ini pentingnya sebuah akad. Ini yang saya sebut
pentingnya orang berpikir jangan sampai asal-asalan. Udahlah, penting dapat duit. Sama saja kok. Sama saja apanya?